Sí. Akan. Cepat lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang juga. Oke, saya konselor Kusumandani di sini selaku konselor akan melakukan konseling kepada lansia. Di sini ada narasumber saya. Mungkin boleh memperkenalkan dulu. Nama, usia. Nama Kuswanto, usia 80 tahun lebih sedikit, Pekerjaan. pensiunan dari pabrik kertas Basuki Rahmat Banyuwangi, dan sekarang sudah pensiun lebih daripada 25 tahun yang lalu. Terus aku di sini akan dilakukan konseling, terutama konseling mengenai permasalahan kesehatan yang mungkin aku miliki atau rasakan. Terus yang pertama-tama di sini aku sehat. Alhamdulillah selama ini sehat. Alhamdulillah. Ya. Terus di sini aku ada nggak permasalahan yang mungkin mengenai kesehatan kayak tensi atau apa gitu? Kalau tensi itu fluktuatif. Saya setiap kali checking tensi ini tiap bulan di Puskesmas dan bervariatif. Kadang-kadang 140 per 80, 130 per 80, dan yang tempo hari itu 120 per 80 ya. Terus aku ada ini enggak riwayat penyakit yang dulu mungkin? Kalau penyakit yang dulu itu kira-kira 6 tahun yang lalu pernah operasi itu hernia, dan dioperasi di Rumah Sakit Fatimah Banyuwangi, dan alhamdulillah dalam kondisi baik selama masa pemeriksaan dan pengobatan, tidak terjadi apa-apa. Terus aku ada ini enggak pola makan sehari-harinya gimana? Pola makan sehari-harinya itu bebas, tidak ada nggak apa-apa, dan saya banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran. Buah-buahnya kayak gimana? Buah-buahan itu ya seperti jeruk, kalau pada musimnya mangga, pisang, dan yang paling sering itu adalah pisang, dan buah-buahan yang lain seperti buah-buahan yang berserat tinggi. Terus kalau sayur? Kalau sayur sembarang sayur, terutama adalah daun-daunan, daun pepaya, daun singkong, kemudian kubis, kemudian sawi, dan buah-buahan sayur itu seperti apa itu, pare, kemudian gambas, kemudian pete, kemudian apa itu, bambu yang masih muda, rebung, kemudian bayam. Biasanya kalau frekuensi makannya itu berapa kali sehari?
akhir-akhir ini kira-kira sudah setengah tahun yang lalu lebih, itu sehari 2 kali. Itu kenapa itu? Kok 2 kali? Ya sudah cukup. Jadi kalau sarapan di antara jam-jam 8 sampai jam 9, tapi kadang-kadang lupa juga. Tapi kalau makan siangnya itu sudah menjadi satu dengan makan malam, yaitu sekitar jam-jam 5 atau jam 6 setelah maghrib. Itu saja cukup, tidak banyak-banyak. Terus kalau aktivitas fisiknya gimana? Aktivitas fisik, usai sholat subuh, kemudian ada kegiatan-kegiatan di rumah, bersih-bersih. Setelah itu adalah jalan pagi, kira-kira setengah sampai 3/4 jam tiap hari, tiap pagi. Dan kadang-kadang pada saat ada jadwal olahraga, ya olahraga tenis, ya seminggu itu sekitar 2 atau 3 kali. Terus aku biasanya tidurnya gimana, kebiasaan tidurnya? Kebiasaan tidur, soalnya hampir setiap hari selesai sholat isya langsung tidur. Kemudian kadang-kadang nanti jam 1 atau jam 2 sudah bangun, dilanjutkan dengan sholat malam sambil menunggu subuh. Setelah itu sudah langsung subuh di masjid, sholat di masjid. Terus aku ada ini enggak kebiasaan nyambil atau konsumsi selain makanan utama kayak kopi apa makanan lain? Ada seadanya. Apa di situ kalau ada makanan-makanan kecil seperti apa itu keripik, seperti minuman kacang hijau, atau kadang-kadang tape buat sendiri, tape singkong, dan gorengan-gorengan yang tidak terlalu banyak, yaitu gorengan-gorengan singkong, itu kesenangan daripada aku. Dan makanan-makanan kecil lainnya. Terus kalau kopi Hampir setiap pagi cuma satu cangkir tiap hari. setiap hari. Dan kadang-kadang kalau sorenya ya kadang-kadang ada teh, kadang-kadang tidak. Tapi yang sering itu aku minum air putih hangat tiap habis bangun pagi, dan akan tidur malam pasti minum air hangat 1 gelas. Terus aku biasanya minum kopi apa jenisnya? Jenisnya kopi asli daripada Banyuwangi itu sendiri, tapi tidak terlalu manis, atau tidak, ya istilahnya kopi pahit, kopi hitam. Terus aku kan makannya 2 kali sehari kan biasanya. Itu aku paling suka makan apa? Favorit. Wah, favoritnya aku tuh makan pokoknya yang ada sayurnya dan ada kuahnya. Kalau makan makanan itu biasanya pecel, ya, yang makan seanggap makan kering. Kemudian kalau daging-daging itu ya kadang-kadang, tapi yang banyak adalah
ikan, Mm-mm. ikan laut atau ikan air tawar seperti lele itu kesukaan aku. Oke. Aku suka makanan yang gurih manis gitu enggak? Gurih apa asin atau manis biasanya? Kadang-kadang itu Mm-mm. kadang-kadang bahkan aku kadang-kadang itu beli nyamilan Malkis itu ya. Mm-mm. Dan kadang-kadang yang agak gurih-gurihan termasuk kalau ada tinju. Mm. Kemudian apa itu blindrang apa Mm-mm. itu, tapi tidak terlalu sering itu. Terus aku kalau makanan santan gimana? Nah itu suka itu juga Mm-mm. makanan santan. Kemudian yang tidak suka pun itu adalah masakan mie Oh ya. dan sop. Tapi kalau sop buntut suka sekali, apalagi ada kale gitu. Terus aku kan tadi berapa terakhir hipertensi apa tensinya berapa terakhir? 100 100 berapa tadi? 130. 100. Oh, kalau yang terakhir tadi anu ya itu 160 160 kan? dan 160 berapa tadi? Ini saya lihat di catatanku. Nah ini 160 step 90. 160 per 90 itu terakhir ya? Ya terakhir. Terus aku kan tadi kan suka makannya kan banyak kan, favoritnya kan banyak. Nah itu 160 per berapa? 90? Iya. Per 90 itu kan udah termasuk hipertensi ya. Hipertensi tingkat sedang atau tingkat 2. Kalau sedang atau tingkat 2 itu sistoliknya kan 140 sampai 179, diastolnya 90 sampai 119 biasanya. Nah aku kan 160 per 90 kan berarti hipertensi tingkat 2. Nah itu aku ada minum obat-obatan atau apa terapi medis gitu enggak dari dokter atau? Ya ada, tapi setelah selesai tensi itu dapatkan obat berupa pil amlodipin sebanyak 30 biji atau 30 piece dan vitamin B kompleks 10 biji tiap bulan. Tiap Jadi bulan. satu hari sekali. Itu untuk amlodipin. Tapi kalau vitamin cuma dapat 10 biji untuk 1 bulan. Nah itu aku biasanya minum obatnya itu kapan? Rutin. Rutin? Habis sarapan 1. Ya. Nah, kalau vitamin tadi ya cuma ya tiap hari juga 1, jadi 10 hari habis sudah. Itu aku minum obatnya itu langsung habis makan atau nunggu dulu? Setelah makan untuk beberapa menit itu gramaturnya adalah 5 mg. Terus aku kan terakhir kan 190 per 90 ya. Itu tahu nggak naiknya gara-gara apa? Mungkin banyak gerak. Jadi pada saat checking di puskesmas itu kan selesai olahraga, tiap pagi kan olahraga dan kegiatan lainnya yang tidak selalu. Oleh sebab itu ada kegiatan tersebut memicu terjadinya peningkatan tensi.
Soalnya waktunya tidak terlalu lama. Kalau seandainya waktunya itu agak lama, misalnya habis olahraga, jalan-jalan, kemudian ada kegiatan lain yang cukup menyita tenaga dan waktu, kemudian checking di puskesmas pada waktu yang relatif pendek sehingga terjadi peningkatan tensi. Tapi selain itu akhir-akhir ini ada yang berubah nggak kayak pola makannya? Contohnya aku sebelumnya itu juga makan daging-dagingan atau yang berlemak atau yang asin-asin gitu. Ya kadang kalau ada daging, apalagi pada saat habis Idul Adha ini ya, banyak makan daging dan kuah apa itu, kuah berupa gandengannya sate itu apa, gulai, Iya santan. tapi ya tidak terlalu banyak. Terus aku kan tadi kan udah bilang ya sering minum obat amlodipin. Nah amlodipin itu kan dia sifatnya kan kalsium apa namanya, apapun kalsium channel blocker, jadi emang digunakan untuk mengobati hipertensi sama dengan cara itu menghambat kalsium ke dalam otot jantung atau pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu bisa melebar dan menurunkan tekanan darah. Tetapi obat amlodipin ini itu tuh sebenarnya sebaiknya itu sebenarnya general, semua obat itu kalau bisa diminumnya itu tidak langsung habis makan. Nah, baiknya itu kalau obat Durasinya berapa itu? Durasinya itu sebaiknya itu 2 jam setelah makan. Oh begitu. Tuh, karena pencernaan itu, pengosongan lambung itu biasanya 2 jam. Gitu. Terus baru bagusnya minum obatnya setelah 2 jam biar penyerapan obatnya itu enggak terganggu sama makanan yang udah dimakan. Gitu. Nah biasanya ada beberapa makanan yang dia itu mengurangi apa ya, persentase penyerapannya obat kalau habis dimakan. Itu contohnya ada jus jeruk. Mulai kan tadi kan makan buah kan, mungkin kalau pas makan jeruk atau yang sejenis jeruk-jerukan, jeruk nipis, buah jeruk, jeruk manis gitu, itu bisa meningkatkan menurunkan penyerapan. Jadi obat kayak amlodipin atau obat-obat lain itu bisa tetap menetap kayak stay di darah gitu. Jadi malah bisa memberikan efek samping kayak pusing atau detak jantungnya itu melambat gitu. Jadi sebaiknya kalau minum obat atau konsumsi obat-obatan tertentu yang khusus untuk satu masalah kesehatan itu 2 jam setelah makan gitu. Terus ada juga interaksinya amlodipin, walaupun dia tuh tidak interaksi langsung sama makanan, itu contohnya makanan yang tinggi lemak, apalagi makanan yang tinggi lemak buruk gitu, itu bisa mempengaruhi penyerapan dari amlodipin walaupun efeknya itu relatif kecil gitu. Nah terus aku biasanya kalau minum obatnya pakai air atau pakai air putih. Air putih. Nah, untuk ini ada tambahan sedikit. Jadi sebelum aku makan untuk kelas berat, makan nasi dan lain sebagainya itu, aku biasanya kalau ada buah, makan buah dulu. Ya, makan buah dulu beberapa menit atau lebih, bahkan mungkin jam-jaman itu baru makan. Jadi saya dahului dengan makan buah itu, misalnya seperti pepaya atau pisang atau
buah-buahan yang berserat tinggi, itu memungkinkan untuk tidak terjadinya pembusukan di dalam lambung. Oke. Terus karena dia kan bilang aktivitas fisiknya tuh masih lumayan tinggi ya buat seusianya aku. Nah itu sebenarnya aktivitas itu bagus, khususnya buat tulang dan otot pada lansia. Tetapi kalau durasi atau apa ya, kayak tingkat beratnya aktivitasnya itu terlalu tinggi, itu malah nanti itu bisa mungkin mengganggu kondisi kesehatan aku gitu. Contohnya kalau aktivitasnya itu terlalu berat dalam durasi yang lama gitu, karena kan kalau lansia itu faktor usia dan itu mempengaruhi perubahan fisiologis kan. Jadi ada perubahan khususnya itu pada fungsi pencernaan atau metabolisme pada lansia yang dia itu jadinya lebih rentan terhadap gangguan kesehatan. Dan penurunan fungsi ini kan udah apa ya, kalau udah usia 80 itu ya cukup tinggi gitu kan, dan dapat memperbesar risiko komplikasi. Contohnya tadi kalau hipertensi, mungkin kalau aktivitasnya terlalu berat dan terlalu lama dia malah bisa memperparah ya kan, karena nanti tensinya tambah tinggi gitu. Apalagi kalau semuanya habis aktivitas yang tinggi terus makannya makanan yang berlemak atau makanan yang malah dapat meningkatkan tekanan darah gitu, itu malah memperburuk. Jadi harusnya itu memang seimbang, aktivitasnya seberapa, durasinya seberapa, sama pola makannya itu gimana. Mungkin untuk habis umpamanya aku habis olahraga gitu kan, tensinya pas tinggi-tingginya, itu bisa mengonsumsi makanan yang bisa menurunkan tensi. Contohnya pisang, itu kan tinggi kalium, dia jadi kalium kan bisa kan kayak apa tuh, apa sih namanya kalau ini entengnya ngomongnya kan, menghambat bukan menghambat, memperlambat apa ya memperlambat tensi tekanan darah, karena kan kalau tekanan darah itu dipengaruhi, tingginya itu kan dipengaruhi sama natrium. Nah kalsium itu membantu untuk pompa ion natrium gitu. Jadi dia bisa memperlambat tekanan darah atau mencegah tekanan darahnya itu terlalu tinggi gitu. Jadi mungkin habis olahraga makannya itu yang membantu untuk menetralkan tekanan darah dulu, baru nanti konsumsi yang makanan utama siang atau malam atau paginya itu ya disesuaikan gitu, yang seimbang gitu. Nah, terus aku juga kan makannya kan 2 kali sehari pagi. Nah itu porsinya gimana? Ya sedang-sedang saja, nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi Ya, kayak nasinya 1 centong, 2 centong. Ya kan kalau 1 centong kandel itu cukup, atau 2 centong kan Ya. kadang kita ngeduk nasi itu kan kadang beres, kadang ya pokoknya relatif sedikit lah Ya. itu. Nah kalau ada sayur justru banyak yang sayurnya daripada nasinya. Ya, nah itu kalau sayur itu apa ya, emang tinggi serat kan, tapi ada beberapa sayur yang tadi aku sebut itu tinggi purin, kayak apa tuh, singkong, daun singkong. Pokoknya daun-daun yang hijau itu relatif dia tinggi purin. Nah purin ini itu bisa menyebabkan asam urat. Nah soalnya purin itu kalau udah terlalu banyak dia menjadi asam urat. Aku pernah asam urat enggak? Tidak pernah. Nggak Bahkan pernah. pernah dites asam urat itu 4,6. 4,6. Padahal untuk
untuk orang laki-laki kan 7 ya, untuk itu perempuan paling tinggi, perempuan 6. ya Jadi aku normal. selama ini tidak ada keluhan. Terus ya itu ya walaupun tidak ada keluhan, kalau makannya itu ya yang penting sesuai, tidak terlalu banyak gitu. Ya. Terus tadi apa? Aku suka makanan santan tadi ya, santan garam. Pokoknya makanan yang apa ya? Pokoknya kalau bisa Yang mengurangi agak masam-masam juga senang juga, seperti apa? sayur asam kan senang juga. Ya, pokoknya ini yang penting itu kalau untuk lansia dengan hipertensi yang bagus itu pertama membatasi konsumsi makanan yang tinggi garam, terus yang pokoknya yang memicu tekanan darah kayak kafein, garam, terus natrium, nah itu sama mengatur jadwal konsumsi termasuk konsumsi makanan dan obat, itu yang penting. Terus aku biasanya kalau di rumah ada keterlibatan keluarga enggak? Maksudnya kan aku kan hipertensi, itu ada enggak yang aku jangan makan ini, atau aku sendiri yang memanage, mengatur? Ya yang ngatur ya aku sendiri. Jadi dan bisa mengira-ngirakan ini akan menimbulkan tensi tinggi, misalnya rasa asin ya, atau untuk kadar gula tinggi, kemudian terlalu manis. Tapi itu tidak terjadi ya, tidak terjadi ya, alhamdulillah selama ini aku tidak ada keluhan-keluhan yang cukup memberatkan. Jadi bisa ngatur sendiri lah. Nah itu soalnya ini keterlibatan keluarga itu kan perannya tinggi, khususnya buat apa ya, kalau di rumah kan menyediakan makanan gitu itu kan rentan kan, ada beberapa anggota keluarga mungkin ada yang rentan terhadap contohnya hipertensi. Nah itu keterlibatan keluarga itu diperlukan secara aktif untuk mengatur atau ya mengatur proses dari perubahan atau dukungan, memberikan motivasi terhadap pola makan sehingga pola makannya itu sesuai sama kondisi kesehatan anggota keluarga yang lainnya, contohnya aku. Terus kayak keluarga juga harus paham tentang pentingnya makanan yang mungkin harus dibatasi tadi, kayak garam, terus lemak, yang tinggi lemak gitu, mungkin goreng-gorengan itu keluarga khususnya yang mengatur urusan dapur itu seharusnya juga terlibat aktif gitu, untuk membantu mengatur makanan rumah gitu. Terus ya alhamdulillah untuk makanan goreng-gorengan itu aku tidak terlalu banyak, tidak terlalu suka. Bahkan yang rebusan itu yang sering, misalnya bawang rebus ya. Kemudian yang lain, jadi makanan-makanan yang lain ya biasanya pokoknya yang ada keterkaitannya dengan air itu, sawi rebus apa itu, atau bawang rebus, atau apa itu semacam ganyong ya. ya, kemudian tales itu, nah itu.
mungkin ini emang kalau hipertensi itu kan harus melakukan apa ya, pemantauan secara rutin. Karena kamu udah bagus, udah mengatur evaluasi atau monitoring terhadap kondisi kesehatannya sendiri secara berkala lewat check up di puskesmas gitu kan. Nah itu harus rutin, karena selain aku udah lansia, itu kan apa tadi, perubahan fisiologisnya kan udah apa ya, beda jauh gitu kan sama yang apa, masih muda, masih produktif gitu. Jadi harus melakukan evaluasi secara rutin untuk memantau khususnya tekanan darah, sehingga nanti mungkin kalau ada kondisi tertentu itu bisa mudah menyesuaikan khususnya dalam pengelolaan kesehatan gitu. Dan evaluasi atau check up itu juga apa ya, dapat membantu mengidentifikasi mungkin ada penyakit lain atau kondisi kesehatan lain yang dia tuh bisa jadi tersembunyi gitu. Mungkin sekarang emang apa, tekanan darahnya aja, tapi mungkin bisa jadi aku tiba-tiba flu atau gimana gitu, karena itu check up itu penting, jadi harus rutin gitu. Dan dengan check up juga berarti ada pendampingan dari tenaga medis gitu untuk memastikan apa ya, solusi nanti yang diberikan oleh tenaga medis itu berjalan dengan efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat membantu kondisi kesehatannya aku untuk menjadi untuk membaik gitu. Oke, sekian konseling hari ini. Terima kasih. Itu video.